Halo Ji, apa Ji? Halo Bli, udah di tempat kumpul belum? Hah? Sorry gue nggak bisa datang, lagi ada acara soalnya dadakan. Lagi makan. Oh, nggak jadi kesini kau? Oh ya udah. Gantinya tak kasih challenge aja, coba cari gang penyelundupan Surabaya. Gang penyelundupan. Kita nyelundup nopo pe kamu? Mau nyelundupin waiber. Ayo wis lah. Pokoknya aku nemu gang penyelundupan. Awakmu tuh mas aku mangan. Iya beres. Bye. Bye. Yuk. Kita cari gang penyelundupan Surabaya. Hai, aku Bagus. Aku Aji, Kami bakal ngajak kalian jalan-jalan, kulineran. juga ngobrolin sejarah dengan santai. Jadi, ikuti kami di History Lati. Aji, sekali nggak ikut ngasih tugas berat bener. Tugasnya itu cari penyelundup di Surabaya zaman Belanda. Kebetulan ada nih, sekarang kita di Jalan Panggung Surabaya. Kenapa kita ke sini? Jadi jalan ini dulu di zaman Belanda dikenal dengan sebutan Smokkelsteeg. Artinya adalah gang penyelundup. Kenapa diselundupkan? Ini bangunan di sebelah sana itu adalah sebuah kantor pajak tempo dulu dan dikenal sebagai pasar gelap di Surabaya. Jadi penyelundupan mulai dari barang-barang berharga sampai barang-barang yang terlarang kayak opium, ganja dan sebagainya itu diselundupkan lewat sini. Dan sekarang kesannya udah berubah total banget karena Jalan Panggung menjadi salah satu daerah kawasan wisata di Surabaya. Apa aja sih yang ada di sini termasuk kampung-kampung serta sejarah-sejarah unik. Kita yuk jalan-jalan, Ci, gantian maring ini. Jalan Panggung Surabaya sekarang lebih dikenal sebagai salah satu tempat wisata sejarah di kota Surabaya. Jalan Panggung ini terletak di seberang Jalan Karet Surabaya. Jadi kalian kalau mau ke sini, itu dari Jembatan Merah langsung belok kiri aja. Jalan ini dinamakan dengan Jalan Panggung karena memang dulu daerah ini adalah pemukiman bagi orang-orang Melayu, di mana mereka membuat rumah tinggalnya bersusun 2 lantai. Jadi lantai 1 digunakan sebagai tempat untuk berjualan atau toko, sementara lantai 2 digunakan sebagai tempat beraktivitas. Dan di era modern, pemerintah kota Surabaya menentukan Jalan Panggung menjadi salah satu tempat wisata. Jadi teman-teman kalau berkunjung ke sini, bisa dilihat di kanan dan kiri, itu banyak sekali bangunan-bangunan yang bisa dijadikan sebagai background foto dengan warna-warnanya yang sangat menarik tentu saja. Jadi ini nih keunikannya Jalan Panggung Surabaya. Jadi ini jadi alasan kenapa nama jalan ini dinamakan Jalan Panggung, karena bentuk bangunannya seperti panggung. Dimana nanti kalau kita jalan ke sebelah sana, di lantai 1 itu digunakan sebagai tempat jualan, jadi banyak tokonya. Sementara lantai 2 itu memiliki beberapa fungsi yang menarik. Jadi di sini tidak hanya rumah tinggal saja, tapi juga tempat ibadah itu mengalami adaptasi yang menarik di Jalan Panggung. Ini ada gereja. Oh ya, buat teman-teman yang dulu seneng makan permen, ada di sini di Jalan Panggung ada sebuah toko yang memproduksi permen tempo dulu. Masih ingat nggak sama Kembang Gula New York? Itu dibuat di sini nih. Oh iya, komoditas yang dijual di Jalan Panggung ini salah satu yang terkenal itu adalah rempah-rempahnya. Jadi jangan kaget kalau teman-teman berkunjung ke Jalan Panggung Surabaya, ada beberapa toko-toko yang memiliki aroma yang khas rempah-rempah. Karena memang salah satu pusat penjualan rempah-rempah di kota Surabaya ada di Jalan Panggung. Kita main salah satunya yuk.
salah satu ikon di Jalan Panggung Surabaya ini adalah Pasar Pabean. Jadi pasar ini merupakan pasar tertua di kota Surabaya. Dan pasar ini sampai sekarang masih aktif, di mana ada dua sisi pasar, yaitu bagian yang menjual ikan dan juga yang menjual rempah-rempah. Oh ya, kalau kalian mau beli ikan di sini, ikan-ikannya akan datang di sore hari dan sampai malam hari. Makanya tiknya siang, saya alergi ikan, itu kosong. Takkan ada ikan kuri di meja makan tanpa ada jerih payah nelayan. Pasar Pabean dikenal sebagai salah satu pasar tertua di kota Surabaya. Nama pasar ini sendiri diambil dari kata bea yang berarti pajak, karena memang zaman dulu apabila ada kapal dagang masuk ke kota Surabaya harus membayar ongkos pajak. Nah, mereka bisa saja membayar pajak dengan uang ataupun barang dagangan mereka. Bagi mereka yang membayar dengan barang dagangan mereka, barang-barang tadi akan dikumpulkan dan dijual kembali di satu tempat yang sama. Dan sampai sekarang aktivitasnya dikenal dengan sebutan Pasar Pabean. Dan ya, pasar ini memiliki dua sisi, jadi ada pasar untuk ikan dan juga pasar untuk rempah-rempah. Dari segi pasar, ternyata Pasar Pabean ini dikenal sangat lama, sangat tua sekali. Catatan tertua dari Pasar Pabean ditemukan di sebuah postcard yang bertahun 1899, di mana di postcard tersebut menceritakan tentang keindahan sore hari di Pasar Pabean, Surabaya. Pasar Pabean sendiri baru diatur oleh Gemeente di tahun 1917 dan diberikan pengelolaannya ke Dinas Pasar di tahun 1918 sampai saat ini. Supergizi bermutu tinggi diperlukan semua manusia. Pertigaan Pabean Sayang ini jadi pembatas antara wilayah dari para pedagang Melayu dan juga para pedagang dari timur. Para pedagang Melayu yang berakhir di sini wilayahnya dan dilanjut dengan pedagang dari timur, yaitu adalah para pedagang Arab dan juga para pedagang dari India. Salah satunya nanti kita akan sama-sama mengunjungi Kampung Margi yang dikenal dengan sebutan Little India. Oh ya, karena pedagangnya berbeda, komoditas yang dijual pun berbeda. Di mana di Jalan Panggung di belakang saya, dikenal dengan daerah Pabean, itu menjual rempah-rempah dan juga ikan-ikan. Sementara dari Jalan Pabean Sayangan ke utara, di sini kita akan lebih banyak menemukan toko-toko yang menjual bibit minyak wangi dan juga kitab suci Al-Quran. Yang sayangan dulu, yuk. Karena dulu kampung ini dihuni oleh orang-orang keturunan India, para pedagang India. Kampung Margi Surabaya dijuluki juga The Little India of Surabaya. Kita lihat yuk gimana. Sebelum orang-orang Belanda sampai di kota Surabaya, para pedagang India tinggal di utara kota Surabaya. Dan dipertegas lagi di saat peraturan Wiggenstelsel ditetapkan, di mana orang Arab dan India tinggal di satu wilayah yang sama. Dan memang orang Belanda mengalami sedikit kesulitan untuk membedakan dua suku bangsa ini, karena secara fisik mereka hampir sama. Secara logat bahasa pun hampir sama juga. Yang membedakan hanyalah dari segi agama. Karena wilayah ini dikenal dengan daerah Jalan Panggung, ada tempat ibadah yang cukup menarik di sini. Dan sangat dekat dengan Kampung Margi. Masjid Serang namanya. Masjid yang dibangun 4 abad silam ini masih berdiri megah di ujung Jalan Panggung Surabaya. Dengan ciri khas yang bisa kita lihat sama-sama, lantai satunya digunakan sebagai sebuah toko, dan lantai 2 masih diaktifkan sebagai tempat peribadatan. Itu dia tadi jalan-jalan kita, sudah ke Gang Penyelundupan, tugas dari Aji.
easy Ji. Tadi ke Jalan Panggung Surabaya, mampir ke Pasar Pabean yang aku nggak bisa ke sana karena kau tahu aku alergi ikan, tapi tetap disuruh ke sana. Kamu Margi, Little Indianya Surabaya, dan juga Masjid Serai. Dan buat kalian yang pengen tahu lebih banyak tentang sejarah Surabaya dan juga kulinernya, pantengin terus di History Latih.